Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kali ini saya Sudiat dari kelas non-reguler X4A akan menyampaikan sedikit ya tentang hubungan bilateral Australia-Indonesia. Nah, apa sih latar belakang dari materi yang akan saya bawakan ini? Yang pertama adalah ya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Australia memang sudah lama terjalin dan pertama kali dilakukan setelah pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan juga sudah diakui oleh beberapa negara di dunia bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat dan makmur, tidak lagi sebagai negara yang dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Nah, yang kedua adalah hubungan diplomatik Indonesia-Australia ini dibuka pada tahun 1949, ya pasca kemerdekaan tentunya, dan Indonesia membuka hubungan diplomatik secara penuh pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Usman Sastromijoyo sebagai kuasa hukum ad interim yang untuk sementara menempati gedung arsip nasional di Canberra. Nah, Dr. Usman ini ya kemudian kembali ke Indonesia pada tanggal 5 Juli 1950 ya, dan digantikan oleh Utoyo Ramelan sebagai duta besar penuh. Nah, kantor perwakilan RI di Canberra itu pada saat itu berpindah-pindah tentunya ya. Nah, baru pada bulan Agustus 1971 menempati kantor permanen yang saat ini di daerah Yarralumla ya, yang merupakan daerah lingkungan perwakilan asing di Canberra. Nah, lalu rumusan masalah di sini yaitu bagaimana sejarah hubungan Australia Indonesia ya, yang dapat dianalisis dan dipahami untuk memahami dinamika hubungan antara kedua negara. Lalu ada faktor-faktor, terus bagaimana kerjasamanya, bidang pertanian, pendidikan, keamanan ya, untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia. Lalu implikasi Jenkins Affair ya dalam menyelesaikan konflik dan juga integrasi ekonomi Australia dengan negara-negara Asia, termasuk juga Indonesia. Lanjut ke pembahasan yang pertama adalah hubungan bilateral Indonesia-Australia ini tergolong hubungan yang sangat unik ya. Di satu sisi menjalin berbagai peluang kerjasama, namun tetapi di sisi lain juga penuh sebagai tantangannya. Jadi yang dimaksud itu kedua negara ini digambarkan seperti roller coaster dalam hubungan tuh. Ada naik, ada turun, ya. Ada naik secara perlahan dan turunnya tajam gitu. Menjadi bagian dari sejarah hubungan kedua negara. Nah, kondisi ini disebabkan ya berbagai perbedaan di antara kedua negara dan bangsa yang terkait dengan kebudayaan, lalu tingkat kemajuan pembangunan, lalu ada orientasi politik dan juga ya yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Ya, tidak dipungkiri bahwa perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan berbagai masalah tentunya ya, yang selanjutnya mewarnai hubungan kedua negara. Nah, kondisi hubungan bilateral antara Indonesia ini sering kali ya kerap mengalami pasang surut hubungan. Nah, hal yang dapat terjadi karena ada faktor ya geografis ya tentunya. Ya kan Australia dan Indonesia ya cukup dekat ya, sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam segi teritorial atau daerah kekuasaan dari masing-masing negara. Lalu ada faktor kultural juga, ada dari segi norma, nilai agama serta kebiasaan yang benar-benar sangat berbeda dari kedua negara itu. Nah, lalu ada yang paling utama ya adalah dari faktor kepentingan nasional. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua waktu itu Australia tidak menaruh perhatian kepada Indonesia, mengingat negara induknya yaitu Kerajaan Inggris memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Belanda waktu itu.
Lalu pasca Perang Dunia Kedua, pemerintah serta Australia mendengar perjuangan rakyat Indonesia melalui radio ya. Ya, sehingga mereka pun menunjukkan rasa simpati dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia gitu. Nah, terus sikap ya konsisten Australia ini mendukung perjuangan Indonesia selama berlangsungnya revolusi fisik ya, termasuk tampak dalam reaksi ketika Belanda melancarkan 2 kali agresi militernya waktu itu. Terus Australia juga berperan aktif ketika Indonesia mendapatkan agresi militer 1 dari Belanda ya. Juga pemerintah Australia kemudian bertindak dengan melaporkan dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindakan militer Belanda kepada Indonesia. Nah, hubungan negara Australia ini diawali menjelang kemerdekaan ya pada tahun 1945. Ya, dukungan pemerintah terhadap pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia ya telah yang konon ya kata dijajah 350 tahun ya oleh Belanda ya, paling dirasakan antara 1942 dan juga 1950. Nah, Federasi Pekerja Pesisir ya atau WWF mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan ya. Pasukan bersenjata ya dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Nah, hal tersebut mendapatkan banyak dukungan dari seluruh pekerja di pelabuhan utama ya lainnya di Australia, termasuk Sydney, Melbourne, ya, Adelaide. Ya. WWF menolak memuat barang-barang Belanda dan memperbaiki kapal Belanda, kemudian memboikot semua transportasi, toko, ya, pengisian darat, ya. Embargo itu juga berlangsung sampai 1948, ya. 31 ya serikat pekerja Australia dan 4 serikat pekerja Asia secara langsung menghentikan 559 kapal yang seharusnya ada seharusnya adalah persediaan bagi usaha Belanda ya pada Maret 1946 ya. Misal ya 100 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia masih menetap di Australia dan juga belum dikirimkan gitu. Nah, terus pada tahun 1950 sampai dengan 1962 ya hubungan Australia Indonesia mengalami penurunan. Nah, kenapa? Nah, dimulai dari masalah Irian Barat, masalah Timor Leste. Nah, pada tahun 1991 pada masa pemerintahan Paul Keating dari Partai Buruh yang dianggap sebagai masa di mana hubungan bilateral Indonesia ini berada pada titik terbaik ya. Pada masa pemerintahannya ya Keating menaruh perhatian yang mendalam terhadap negara-negara Asia ya, terutama Indonesia. Nah, Keating menganggap Indonesia penting untuk mencapai integrasi ekonomi Australia ya, dengan negara Asia secara khusus ya. Perdana Menteri Paul Keating ini menyatakan bahwa no other country is more important to Australia than Indonesia. Ya. Perkataan tersebut menunjukkan hubungan Australia dan Indonesia yang begitu erat pada tahun 1991 sampai 1996. Nah, kemudian pada masa pemerintahan John Howard ya, pada 1996 hubungan Australia Indonesia penuh dengan kecurigaan karena pada masa itu Australia dianggap mendukung kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Lalu kita beranjak pada masa hubungan Indonesia Australia pada masa Orde Baru. Nah, persepsi dalam masyarakat dan pemerintah Australia terhadap Indonesia pada umumnya tetap menganggap bahwa Indonesia adalah ancaman potensial yang mengancam eksistensi masyarakat Australia. Nah, pada masa pemerintahan Partai Buruh di bawah pimpinan Perdana Menteri Robert James Lee Hawke ya, yang lebih dikenal sebagai Bom Hawke pada 1983 sampai 1991 dan Perdana Menteri Paul Keating pada 1991 sampai 1996. Nah, kepentingan nasional Australia terdiri dari 2 hal. Pertama itu adalah
keamanan fisik negaranya dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Gitu. Oke, lanjut dari kemudian awan cerah. Awan cerah tersebut kemudian menjadi gelap ketika tanggal 18 November 1941 terjadi peristiwa Santa Cruz. Lebih dari 100 orang tewas di antara aparat militer Indonesia yang menembaki puluhan orang yang sedang berdemonstrasi. Nah, setelah mengikuti upacara pemakaman seorang mahasiswa yang terbunuh oleh polisi di Dili, Timur Timur. Peristiwa tersebut memicu protes dari masyarakat internasional. Pada umumnya, Australia di bawah Perdana Menteri Paul Keating memandang bahwa kasus Santa Cruz tersebut adalah masalah domestik Indonesia. Tetapi hal ini dijadikan momentum bagi pers dan perjuangan kemerdekaan Timur Timur di Australia. Mereka menggalang opini publik secara bersama-sama, semakin kritis untuk menekan Indonesia dari sudut pandang hak asasi manusia. Nah, lalu bagaimana hubungan Indonesia Australia pada masa pemerintahan reformasi pada waktu itu? Yang pertama itu adalah jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia pada tahun 1998, digantikan oleh rezim reformasi, juga diwarnai dengan pasang surutnya hubungan bilateral Indonesia Australia. Pada waktu itu pada masa pemerintahan Partai Buruh waktu itu di bawah pimpinan Perdana Menteri Robert James Lee Hawke yang lebih dikenal sebagai Bob Hawke dan Paul Keating. Nah, kepentingan nasional terdiri dari dua pokok: menjaga keamanan fisik negara dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, lalu bagaimana pemerintahan pada masa B.J. Habibie, bagaimana pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, bagaimana dari pemerintahan Megawati, dan juga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, atau kita bisa sebut SBY. Nah, bagaimana pada masa di bawah Presiden B.J. Habibie, kebijakan luar negeri di masa B.J. Habibie praktis, tidak tidak mengalami banyak perubahan, karena pada saat itu yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri Australia Menteri Luar Negeri Ali Alatas, yang juga telah menjabat sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, pemerintahan di bawah Presiden B.J. Habibie pada waktu itu tekanan internasional sedemikian gencar. Nah, pada Perdana Menteri Australia John Hawke yang menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar diadakan jajak pendapat atau bisa dibilang referendum dan berakhir dengan lepasnya Timur Timur dari pengakuan wilayah Republik Indonesia. Isu HAM yang kadang dimunculkan kembali yang terakhir meniup terorisme sebagai ditunjang dana besar serta dukungan Amerika Serikat dan sekutunya, membuat isu baru tentang Islam melalui gerakan-gerakan yang dituduhkan sebagai gerakan terorisme. Nah, mereka dalam program jangka panjang menempatkan Islam lebih berbahaya dari komunis. Upaya menyudutkan pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai napas Islam semakin kencang. Nah, Australia melakukan tindakan keji dan memalukan layaknya tindakan penjahat kambuhan, memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka, termasuk melalui kedutaannya di Jakarta. Nah, terus bagaimana pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid? Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kebijakan luar negeri adalah yang paling mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, terutama dari kalangan politikus. Dengan seringnya kegiatan perjalanan diplomatik yang dilakukan Abdurrahman Wahid, sementara masih banyak permasalahan dalam negeri yang belum terselesaikan. Antara lain tuntutan demokrasi, pengungkapan kasus pelanggaran HAM, ancaman separatisme, dan juga krisis ekonomi yang berkepanjangan. Nah, seringnya Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan kunjungan diplomatik sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan investasi asing yang diperlukan untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Juga sebagai upaya untuk meminta dukungan
negara-negara asing dalam mengenai konflik serta mempertahankan integritas teritorial Indonesia. Nah, lalu bagaimana pemerintahan Megawati untuk membangun dan menciptakan peran masyarakat Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang berorientasi pada pencapaian kepentingan sebagai upaya untuk memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Beberapa kerjasama telah dilakukan ya selama ini adalah latihan Kartika Kanggaro atau TNI Angkatan Darat, latihan Albatros, dan juga ada latihan Kakadu, latihan Kaswari, Pasex, dan latihan Cakrawala Baru. Nah, itu kerjasama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timur Timur pada tahun 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DPC kecuali program pendidikan. Kedua pihak berupaya kembali memperbaiki kerjasama bilateral yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Departemen Pertahanan RI dengan Departemen Australia, ya, Departemen Pertahanan Australia pada tahun 2001. Lalu bagaimana pemerintahan pada masa SBY? Memprioritaskan isu terorisme dan juga lebih meningkatkan kerjasama kontra terorisme, terutama dengan Australia yang dilakukan dengan membuat kebijakan kontra terorisme baru untuk menjaga keamanan nasional Indonesia. Dengan adanya kebijakan kontra terorisme yang baru antara Indonesia dengan Australia, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara kedua negara. Nah, lalu bagaimana kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi ya. Jadi dalam meningkatkan hubungan yang harmonis antara Indonesia Australia, tentu dalam hal ini melakukan kerjasama antar kedua negara tersebut ya, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, Indonesia itu merupakan mitra strategis ya bagi Australia dari segala aspek ya, baik politik, ekonomi, sosial maupun keamanan. Dalam Traktat Lombok, Indonesia dan Australia mengukuhkan hubungan bilateral dalam kerjasama kemitraan strategis dan keamanan kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia melalui sektor perdagangan yaitu ekspor-impor. Indonesia mengimpor tepung terigu, kedelai, dan produk olahan sapi dari Australia, sedangkan Australia mengimpor minyak dari Australia. Australia mengimpor minyak dari Indonesia. Nah, lanjut ke kesimpulan. Jadi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia ini telah mengalami dinamika yang kompleks ya dan beragam sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, hubungan ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari dukungan Australia terhadap perjuangan kemerdekaan ya, sehingga timbul konflik yang akibat perbedaan kepentingan nasional. Dan juga yang kedua, kedua negara telah berupaya untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang seperti APEC, ASEAN, dan counter of terrorism. Kesadaran akan pentingnya kerjasama dan komitmen untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai staging point untuk mengusung tujuan separatisme telah dinyatakan dalam Lombok Treaty Lombok Treaty tahun 2006. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dibukakan pintu mami seluas-luasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.